entah dengan cara dakwah Islam ya, atau dengan cara mengingatkan mereka, atau dengan cara komen sesuatu yang mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang sangat keji, perbuatan buruk. Hewan saja tidak mau melakukannya, apalagi manusia. Kalau manusia itu normal pikirannya. Yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan ini kami akan membahas tentang LGBT yang di akhir-akhir ini setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, kemudian kita dihebohkan dengan informasi atau kabar yang berkaitan dengan LGBT, di mana hal ini adalah sesuatu yang sangat menjijikkan menurut ajaran Islam. Sebagaimana satu kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan orang-orang setelahnya tentang kisahnya Nabi Lut alaihissalam. Apa kata Allah? Wa Lutan idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Nabi Lut saat bilang kepada kaumnya, ata'tuna al-fahishata, mengapa kalian melakukan perbuatan fahisha, perbuatan LGBT, yaitu homoseksual, perempuan suka perempuan, laki-laki suka laki-laki. Bahkan ada legalitas bolehnya seorang laki-laki menikahi laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan. Yang hal ini tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya, sebelum Nabi Lut alaihissalam. Nah, ketika masuk pada zamannya Nabi Lut, inilah masalah yang dilakukan oleh mereka. Nah, kemudian di ayat berikutnya, la ta'tunar rijal sahwatan min dunin nisa. Seorang laki-laki mendatangi laki-laki. Dia sudah kehilangan rasa terhadap perempuan. Seorang laki-laki sudah tidak lagi suka dengan lawan jenisnya perempuan, tapi dia lebih suka kepada sesama laki-lakinya. Maka kemudian apa kata Allah di bagian akhir ayat ini? Bal antum kaum musrifun. Kalian orang-orang yang melakukan hal itu tadi adalah orang-orang yang melampaui batas, melanggar ajaran Allah, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat zaman itu, kemudian apa kata mereka? Mereka ketika disampaikan dakwah oleh Nabi Lut kepada kaumnya, mereka mengatakan innahum unasun yatatahharun. Mereka, Nabi Lut itu, kata orang-orang yang laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan ini, yang sekarang lagi marak ini, ya, hal buruk ini, yaitu mereka itu, Nabi Lut itu adalah manusia yang sok suci saja. Dia itu manusia sok suci, melarang bahwa ini adalah perbuatan buruk. Dan ternyata ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, hal seperti inilah yang kalau dibiarkan oleh manusia, dibiarkan oleh orang-orang yang beriman, adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Allah mengingatkan kepada kita, apa kata Allah? Ittaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minhum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu, dan peliharalah diri kalian, fitnatan la tusibannal ladzina zalamu, satu fitnah yang menimpa orang-orang zalim, orang-orang fahsya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang mendolimi orang lain, di mana sanksinya atau azab yang diturunkan oleh Allah bukan hanya diturunkan untuk mereka saja. Akhirnya menimpa itu bukan hanya menimpa mereka saja, tapi siapapun orang beriman yang bersama mereka akan ditimpakan oleh siksa itu. Makanya ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, disinilah pentingnya yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran itu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan oleh Allah kepada manusia,
Pekerjaannya adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh seseorang melaksanakan perbuatan baik dan melarang dari perbuatan mungkar. Dan inilah hal penting yang harus dilakukan oleh kita di saat menyaksikan perbuatan fahsya yang sebesar ini. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Ibnu Jarir ketika menafsirkan surat Al-Anfal ayat 25 itu tadi? Beliau mengatakan, wahai orang beriman, jangan tinggalkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi mungkar inilah yang menyelamatkan orang-orang yang beriman dan seluruh manusia dari perbuatan buruk dan kejinya orang-orang yang melakukan kemaksiatan besar seperti LGBT itu tadi. Makanya apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang menyaksikan perbuatan mungkar, maka ubah dengan tangannya. Mengubah dengan tangan itu, para ulama ada yang memberikan makna adalah seorang penguasa yang kemudian dengan kekuasaannya dia menghilangkan orang-orang yang buruk itu, orang-orang yang melakukan keburukan itu. Maka orang-orang yang melakukan keburukan itu, bagaimana dia tidak lagi melakukan itu? Nah, kalau kita sekarang falyughayyiru biyadihi itu dengan tangan itu adalah kita ini punya HP yang kita semua aktif di medsos. Generasi milenial hari ini, maka dengan tangan kita lakukan sesuatu yang membuat mereka berhenti dari perbuatan ini. Entah dengan cara dakwah Islam ya, atau dengan cara mengingatkan mereka, atau dengan cara komen sesuatu yang mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang sangat keji, perbuatan buruk. Hewan saja tidak mau melakukannya, apalagi manusia. Kalau manusia itu normal pikirannya, kalau dia itu hatinya baik, maka manusia pun yang buruk sekalipun dia tidak akan mau. Kenapa? Karena normalnya makhluk seperti hewan saja nggak mau. Laki-laki suka laki-laki, jantan suka jantan, atau betina suka betina. Itu hewan nggak mau. Seharusnya apalagi manusia yang punya akal sehat. Makanya ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, ubahlah dengan tangan. Tangan tadi kekuasaan, atau dengan cara apa? Menggunakan medsos untuk memberikan apapun itu agar mereka berhenti. Atau kalau enggak, bagaimana pemerintah itu bisa melakukan untuk menghilangkan hal ini di dalam undang-undangnya. Bahkan dilarang, kalau perlu ada penjara, hukuman dan sebagainya buat mereka agar mereka tidak ada orang yang mengikuti jejak seperti ini. Kemudian fa'in lam yastati, kalau tidak mampu dengan tangan, kalau tidak mampu dengan tangan, fabi lisan, dengan lisan, dengan ucapan. Ini adalah para dai. Kepada para dai, lakukan dengan lisan bagaimana menyampaikan dakwah Islamnya agar hal ini dibenci oleh manusia. Kemudian yang ketiga, paling tidak adalah fabi qalbihi, dengan hati. Itu batas minimal untuk menyelamatkan diri kita dan orang lain dari siksa Allah yang diturunkan kepada mereka orang-orang LGBT, di mana Allah dulu menghancurkan kaumnya Nabi Lut, luluh lantah, diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan tidak ada yang sisa kecuali orang-orang yang bersama Nabi Lut pada saat itu. Jangan sampai hari itu, kejadian itu terjadi pada diri kita sekarang gara-gara kita tidak melakukan nahi mungkar terhadap perbuatan keji yang seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.